Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang membuat gambar teknik dengan AutoCAD. Seperti ini gambarnya. Nah, bagaimanakah cara membuat gambar seperti ini? Ya, silahkan disimak. Nah, kita akan membuat gambar seperti ini ya. Gambar 3 dimensinya adalah seperti ini. Nah, seperti inilah gambar 3 dimensinya. Ini adalah tampak depan, ini adalah tampak samping kanan. Bagaimana cara menggambar seperti ini? Ya, silakan disimak. Yang pertama-tama kita harus membuat layar dulu. Apakah layar itu? Layar adalah pembagian objek gambar ya. Misalnya garis benda sendiri, garis putus-putus sendiri, ya, garis sumbu sendiri, nah, seperti itu. Untuk membuat layer, diklik tombol ini, layer properties, klik. Nah, muncul menu ini. Kita membuat layer, diklik tombol new layer, ini tombolnya, diklik. Nah, ini muncul layer baru. Nama bawaan dari AutoCAD adalah layer 1. Kita ganti nama, langsung diketik di keyboard. Misalnya namanya garis benda. Nah, warnanya bebas ya. Ini saya pilih white saja. Line type-nya atau tipe garisnya continuous. Nah, line weight-nya atau tebal garisnya diganti ya, diklik. Ini saya pakai 0,50. Oke. Buat layer baru lagi, diklik tombol new layer, garis ukur. Ini untuk memberi ukuran-ukuran itu ya. Ya. Warnanya diklik. Nah, pilih warna, bebas milih warnanya ya. Misalnya saya pilih warna ini misalnya. Nah, yang penting dalam pemilihan warna, jangan pilih warna yang gelap-gelap ini, karena nanti tidak akan kelihatan ya, karena backgroundnya kan hitam seperti ini kan ya. Kalau sudah dipilih warnanya, diklik tombol OK. Nah, line type-nya continuous, line weight-nya diganti, diklik. Ini saya pakai 0,15. OK. New layer lagi, diklik tombolnya new layer. Nah, ini garis putus-putus, atau saya tulis garis putus 2 saja. Warnanya dipilih, jangan sampai ada layar yang warnanya sama ya. Misalnya pilih warna yang ini. Nah, bentuk garisnya tidak continuous tentu saja ya. Kalau putus-putus itu, diklik line tab-nya di sini. Untuk putus-putus, nama garisnya adalah dashed. Ini tidak ada dashed kan, berarti diklik tombol load. Nah, ini cari dashed, diklik ini, kemudian di drag atau diseret ke bawah. Nah, ini dashed, diklik OK. Nah, ini sudah muncul dashed, diklik lagi OK. Nah, terlihat ini namanya sudah dashed. Line weight-nya tetap 0,15. New layer lagi, diklik tombolnya, garis sumbu. Warnanya dipilih, misalnya saya pilih warna yang ini. Oke. Bentuk garisnya adalah dash dot. Diklik ini. Tidak ada dash dot, diklik tombol load. Nah, cari dash dot. Nah, ini dash dot ya, diklik OK. Sudah muncul dash dot, diklik lagi OK. Nah, ini sudah jadi dash dot. Diklik new layer lagi, garis arsir. Ini untuk membuat arsiran itu. Warnanya dipilih, misalnya saya pilih warna yang ini misalnya. Oke. Nah, line tab-nya continuous ya. Ini sudah ada continuous, berarti tidak usah diklik tombol load ya, langsung klik continuous. Oke. Nah, tebalnya tetap 0,15 juga. New layer lagi, garis bantu. Ini warnanya dipilih, misalnya saya pilih warna yang ini ya misalnya. Oke. Nah, line tab-nya continuous, tebal garisnya juga 0,15. Nah, inilah standar, ada 6 layer ini ya. Anda harus membuat 6 layer ini, yaitu garis benda, garis ukur, garis putus-putus, garis sumbu, garis arsir, dan garis bantu. Kalau sudah, ditutup ya, diklik tombol close ini. Nah, inilah gunanya layer ya. Ini diklik tombol di sini. Nah, ini layer yang sudah dibuat tampil semua di sini.
Misalnya saya aktifkan garis putus-putus ya, diklik ini garis putus-putus, coba saya buat garis. Nah, ternyata yang keluar adalah garis putus-putus. Misalnya garis sumbu, saya aktifkan garis sumbu, diklik di sini, diklik nih garis sumbu. Coba saya buat lingkaran. Nah, yang muncul adalah garis sumbu. Agak jelas saya zoom ya, saya putar scroll wheel atau roda mouse ke atas. Nah kan, ini kan warnanya juga sesuai yang di setting tadi kan. Ini bentuknya garis sumbu, yang ini bentuknya garis putus-putus. Ya, ini saya hapus saja. Nah, itulah gunanya layar. Yang pertama kita membuat tampak depan dulu ya. Kalau dia mati, ini kan bisa dibagi dua, kiri dan kanan kan sama, cuma beda arah. Berarti kita bisa gambar separuh dulu, kemudian nanti di mirror ya. Sebelum menggambar kita sesuaikan layarnya dulu. Ini kan kita kan gambar ini, berarti kan pakai layar garis benda ya. Ini aktifkan layar garis benda, diklik ini, nah diklik garis benda, gambar separuh dulu, diklik tombol line, first point-nya di sini misalnya. Nah, ini kita buat garis panjangnya sama dengan radius ini, yaitu 35, berarti edge 35,0, enter. Kemudian ke bawahnya berarti ini 35 ditambah 60 ya, berarti 95, edge 0, minus 95, enter. Kemudian ke kiri 15, edge minus 15,0, enter. Dan ke atasnya 10, edge 0,10, enter. Nah, berikutnya kita pakai outrack. Ini sentuhkan endpointnya, keluarkan outrack ke kiri, ini sentuhkan, keluarkan outrack ke bawah. Nah, udah ketemu outrack, diklik. Oke, selesai, klik kanan, enter. Nah, mengapa tidak dibuat melengkung dan menyiku seperti ini ya, chamfer namanya ini. Sekalian kita belajar nanti adalah cara membuat lengkungan dengan fillet dan membuat chamfer dengan menu chamfer. Nah, untuk membuat lengkungan seperti ini ya, atau di AutoCAD istilahnya adalah fillet, yaitu diklik tombol fillet, ini tombolnya ya, diklik. Kemudian di bidang gambar ini dilakukan klik kanan, pilih yang radius. Nah, dia kan tanya ini spesifik fillet radius ya, di radiusnya ini ya, berarti 35, ketikkan 35, enter. Kemudian select first object, nah, berarti diklik garis-garis yang mengapit fillet, jadi dua garis ini dan ini kan, diklik garis pertama ini, select second object ini kan, berarti diklik garis keduanya yang ini. Nah, sudah jadi fillet. Kemudian ini adalah chamfer namanya ya, di sini adalah C3 keterangannya, berarti ini kan jaraknya ini 3, ini juga 3. Tombol chamfer di sini di fillet ini sebelahnya ada panah, diklik, pilih, nah ini pilih yang chamfer. Nah, diklik kanan di bidang gambar kayak fillet tadi, dipilih distance. Distance nih specify first chamfer distance. Distance adalah jarak ini ya, jarak chamfernya ini C3 kan, berarti 3. Yang arah sumbu X-nya ini atau yang horizontal 3. Ketik 3, enter. Specify second chamfer distance, berarti yang jarak arah vertikal 3 juga. Ketik 3, enter. Nah, seperti fillet tadi, diklik dua garis yang mengapitnya, yaitu garis ini dan garis ini. Nah, sudah jadi chamfer dan ini fillet. Nah, sekarang bisa kita lakukan mirror. Diklik tombol mirror, ini select object, di blok, enter. Nah, specify first point of mirror end, sumbu simetrinya titik pertama ini, titik keduanya adalah ini, pakai snap endpoint ya. Oke, enter. Buat lingkarannya ini kan, berarti diklik tombol circle, cari center pointnya dengan snap center ya, sentuhkan ke lengkungannya. Nah, udah muncul ini snap center, diklik, radiusnya itu 20, ketik 20, enter. Sekarang membuat garis sumbu ini ya, berarti layarnya kita ganti yang garis sumbu ya. Tombol line, diklik mulai dari center pointnya ini buat satu aja ya,
Oke, klik kanan, enter. Nah, ini kan kelihatan tidak proporsional ya, terlalu panjang garis bundanya ya, beda dengan ini. Ini bisa dikecilkan skalanya ya, caranya diklik garisnya, lakukan klik kanan, pilih yang properties ini. Nah, ini line tab scale-nya kan 1, kita kecilkan ya, diklik. Misalnya separuhnya 0.5, diketik 0.5 ini. Kemudian setelah diketik 0.5 ini, bukan koma ya, tapi titik ya, lakukan enter. Nah, bisa dilihat ini sudah mengecil. Berarti kita close menunya ini, kemudian tekan tombol escape ya, untuk menghilangkan pemilihan ini. Nah, ini kan sudah mengecil skala garisnya. Kemudian untuk membuat menjadi 4 ini berarti dengan array polar ya. Ini diklik tombol array ini, pilih yang polar array, kan select objek, objeknya diklik, enter, center point-nya berarti pusatnya di sini. Nah, ini itemnya berarti ada 4. Ini 6 diganti 4. Nah, enter. Nah, sudah berubah jadi 4. Nih, diklik tombol close array. Nah, setelah jadi gambar tampak depannya, bagaimana cara membuat tampak samping kanannya seperti ini? Nah, kita memakai garis bantu. Aktifkan layar garis bantu, diklik di sini. Nah, diklik garis bantu ini untuk membuat garis bantu dengan tombol construction line ya. Di sini letaknya, diklik tombol draw ini. Nah, ini tombol construction line ya, diklik. Ini specify a point, titik pertamanya di mana? Di sini, diklik di sini yang akan diproyeksikan itu kan pakai snap endpoint. Nah, ini sekarang menentukan arahnya ya, agar benar-benar lurus. Berarti nih ortho diaktifkan. Nah, ini kan tinggal diklik titik keduanya. Nah, udah jadi, di enter. Untuk membuat garis proyeksi-proyeksi berikutnya tidak usah gambar lagi, tinggal di copy aja. Diklik tombol copy, select objeknya ini, construction line-nya ini, enter. Nah, spesifikasinya sembarang, diklik aja di mana saja di construction line-nya ini, di sini aja misalnya, klik. Nah, spesifik second point-nya atau tempat kopinya diklik yang akan diproyeksikan, misalnya ini pakai snap quadrant nih ya, dan ini. Nah, gunakan snap agar tepat letaknya ini dan ini. Oke, sudah selesai, di enter. Nah, berikutnya kita tinggal membuat tampak samping kanan dengan mengikuti garis-garis bantu ini ya. Ini tak matikan saja ortonya ya. Jangan lupa layarnya disesuaikan ya, ganti layar garis benda. Nah, mulai tombol line, nah tinggal ikutin aja. Ini di sini misalnya. Nah, ikuti ini sampai, nah itu pakai snap perpendicular ya, berarti artinya sudah tegak lurus. Klik. Nah, berapa tebalnya tampak samping kanan? Ini di sini udah tertulis 30, berarti dirumus edge 30,0, enter ya. Ini snap perpendicular dan snap endpoint. Oke, klik kanan, enter. Nah, ini kan proyeksi dari ini, berarti kan tidak tampak di sini, berarti layarnya garis putus-putus. Line. Oke, klik kanan, enter. Yang ini juga ya, tidak tampak, garis putus-putus juga. Line. Demikian juga ini dan ini ya, kan tidak tampak, berarti garis putus-putus juga. Oke, enter lagi. Nah, kemudian ini proyeksi dari garis sumbu ini ya, berarti di sini ganti layarnya garis sumbu. Ya, line awalnya di sini. Oke, klik kanan, enter. Kita tidak perlu lagi garis bantu kan, bisa dihapus. Menghapusnya agar tidak terlalu lama bisa diblok ya, jangan dari kiri ke kanan, tapi dari kanan ke kiri. Karena kalau dari kanan kiri ke single code aja terpilih kan. Nah, diklik sini, ya langsung terpilih semua. Klik kanan, iris. Nah, sudah, ini udah jadi. Kemudian sama kayak ini ya, ini kan sepertinya tidak proporsional, terlalu besar kan skalanya garisnya. Nah, kita kecilkan ke atas itu, dipilih semuanya, diblok dari kanan ke kiri ya, agar kena semua. Nah, hati-hati jangan sampai kesenggol tuh kotaknya. Oke,
Nah, udah kena semua. Lakukan klik kanan, pilih yang properties. Nah, keluar menu ini, line tab scale-nya dari 1 dikecilkan menjadi 0,5. Enter. Nah, kelihatan ini sudah mengecil skalanya. Ini menunya di close, tekan tombol escape untuk menghentikan pemilihan. Nah, seperti ini. Sekarang cara memberi ukuran seperti ini. Yang pertama, jangan lupa layarnya disesuaikan. Klik di sini, klik yang garis ukur. Untuk membuat ukuran yang 15 mili ini misalnya ya, ini pakai tombol ini ya, klik ini yang linear. Sekarang diklik titik-titik yang akan diukur, berarti kan titik ini dan titik ini. Nah, udah otomatis muncul. Nah, menurut aturan gambar teknik, jarak dari benda sampai ke panah adalah 10 mm. Nah, bagaimana cara membuat agar jaraknya 10 mm? Caranya sama dengan membuat garis ya. Ini berarti kan membuat garis ke bawah ya. Berarti langsung dirumus, langsung ketikkan H 0, minus 10 ya. Sama kayak membuat garis ke bawah itu. Udah di enter. Nah, ini udah jadi jaraknya 10. Tapi ini terlihat angkanya tidak proporsional dengan bendanya ya, terlalu kecil kan ini. Cara editnya, diklik nih panah yang annotation ini, diklik tombol sebelahnya ISO 25, diklik tombol modify ya, diklik tab fit. Nah, keluar menu seperti ini. Ini use overall scale of ya, berarti skala keseluruhan dari ukuran, berarti ini kan 1 dibesarkan menjadi 2, yang artinya akan dibesarkan 2 kali. Coba diklik OK, diklik close. Nah, terlihat toh angka sudah membesar 2 kali lipat. Ukuran berikutnya, klik yang akan dikasih ukuran titiknya. Nah, ini nggak usah dirumus, tinggal di snapkan di sini. Nah, otomatis akan lurus. Berikutnya, ya, berikutnya. Nah, ini kan ke kiri ya, seperti sama kayak membuat garis ke kiri, dirumus H minus 10,0, enter. Nah, udah jadi. Yang perlu diperhatikan, ini mengukur 10-nya dari titik yang terakhir diklik, makanya nanti bisa klik ini dulu baru yang ini, maka 10-nya diukur dari titik ini. Jadi kalau terbalik kliknya, titik ini baru titik ini, maka ngitung 10-nya kan dari titik ini, jadi kan terlalu jauh ke sana, jadi tidak 10 kan. Nah, jadi harus perhatikan ini ya. Tinggal satu lagi yang linear, yang ini. Nah, tidak perlu dirumus ya, tinggal di snapkan ke sini ya. Masih ada ukuran yang kurang, yaitu 10 ini kan. Nah, klik tombol linear lagi, diklik yang akan kasih ukuran ini dan ini, dirumus ya ke kanan 10, berarti add 10,0, enter ya. Sekarang memberi ukuran radius ya, berarti diklik panah sebelahnya linear ini, pilih yang ini radius, diklik, kemudian diklik lengkungan yang akan dikasih ukuran, misalnya ini, klik bawa ke sini. Nah, tapi ini kan kurang bagus ya kalau seperti ini ya, lebih bagus kalau bisa nekuk seperti ini kan. Nah, cara editnya, diklik lagi tombol annotation ini, diklik tombol sebelahnya ISO 25, klik tombol modify. Yang pertama klik tab text ini. Nah, pertama diklik tombol yang ISO standar. Nah, ini sudah nekuk toh. Tapi garis ini kan tidak perlu ya. Cara menghilangkannya, diklik tab fit ini, kemudian ini draw dim line between extension line, dihilangkan, diklik centangnya ini. Nah, sudah hilang tapi keluar tanda plus. Ini kan juga nggak perlu ya. Cara menghilangkannya, diklik ke tab simbol arrow. Nah, ini center marks-nya kan mark, diklik yang non. Nah, bisa dilihat sudah bersih. Oke, close. Nah, sudah nekuk. Nah, sekarang ukuran yang R20 tuh. Klik lagi ini. Nah, sekarang bagaimana cara membuat ukuran chamfer seperti ini? Agar jelas, saya zoom. Saya letakkan kursor ke bagian yang akan di zoom, kemudian saya putar scroll wheel atau roda mouse ke atas. Nah, sudah besar. Ini dengan ini ya, leader ini ya, diklik ini,
diklik yang leader, kemudian diklik tempat ujung panahnya di sini, paskan di midpointnya, diklik, kemudian letak panahnya di mana. Nah, bisa dilihat sudah keluar panahnya. Misalnya di sini ya, diklik di sini, kemudian diketik ukuran chamfernya ya, berarti kan C3 itu, C3. Kalau sudah, diklik nih close text editor. Nah, sudah keluar angkanya. Saya perkecil lagi zoomnya ya. Saya putar scroll wheel mouse ke bawah. Ya. Saya tekan scroll wheel dari mouse, roda mouse-nya itu saya tekan dan saya drag. Nah, saya putar ke atas lagi untuk zoom. Ya. Nah, sudah jadi ukurannya. Sudah jadi gambar proyeksinya. Sekarang menggambar kertasnya ya. Jangan lupa layarnya disesuaikan, ini diklik pakai layar garis benda ya, diklik. Untuk membuat kertas pakai menu rectangle ini, klik ini rectangle specify first corner point-nya atau titik awal dari sudut kotaknya, diklik di sini misalnya, kemudian langsung dirumus add ukuran kertasnya. Direncanakan ukuran kertas adalah A4 atau kuarto ya, standarnya kuarto adalah 297,210, enter. Nah, sudah jadi kotak. Untuk membuat garis tepi memakai menu offset ini ya. Offset itu berguna untuk mengcopy tapi letaknya sejajar dan jaraknya bisa ditentukan. Kita coba offset, diklik tombol offset. Nah, ini tanya specific offset distance, tanya jarak offsetnya ya, berarti kan 10 standar gambar teknik itu, enter. Ini tanya select object to offset. Nah, ini kotaknya ini yang mau di offset, diklik, kemudian specify point onset to offset, jadi sisi offsetnya di mana. Kalau saya klik di luar kotak akan keluar kotak jadinya, tapi karena di dalam kotak berarti saya dalam kotak, kliknya diklik. Nah, sudah ada garis tepinya, sudah berganda ya, di enter. Sekarang menggambar etiketnya. Ini saya zoom dulu ke bagian yang akan diberi etiketnya ya, berarti letakkan kursor di sini, kemudian saya putar scroll wheel dari mouse ke atas, zoom. Nah, ukuran etiket adalah seperti ini. Nah, inilah ukuran dari etiketnya ya. Sudah saya buatkan link downloadnya ya, saya letakkan di bagian deskripsi ini ya, pada YouTube ini. Silahkan di download PDF-nya ya. Nah, sekarang membuat nih garisnya dulu, tombol line di sini awalnya, yang ini dulu kan 180 ini, berarti rumus H minus 180,0, enter, dan H 0,25, enter. Ini nggak usah dirumus, langsung pakai opsinya perpendicular ini ya, atau tegak lurus, klik oke, klik kanan, enter. Untuk membuat bagian garis-garis dalamnya ini bisa memakai offset ya. Klik tombol offset, offset distance nya berarti yang ini dulu 30, ketik 30, enter. Select object offset ini, offset ke sini ya, enter. Berikutnya yang 40 ini, tombol offset, offset distance 40, enter. Select objek, arahnya ke kanan, diklik di kanan, klik, enter. Berikutnya yang 64 ini, tombol offset, offset distance 64, enter. Select objek, arahnya ya, enter. Kemudian yang 55 ini kan, nah, offset distance 5, enter. Select objek ini nih ya, klik lagi select objek, nih lagi select objek, oke, enter. Untuk membersihkan bagian-bagian yang tidak diperlukan dengan trim kan, klik tombol trim, enter. Nah, tinggal diklik bagian yang akan dibuang. Oke, enter. Nah, ini ada yang 50 ini ya, saya offset lagi, ketik 50, enter. Select objek ini, oke, enter. Trim lagi, enter.
Oh, ini nggak bisa di trim ya, karena dia sudah tidak berpotongan ya. Caranya di enter, ini dihapus biasa, diklik, klik kanan, iris ya. Ini juga di trim. Oke, enter. Oke, enter. Ada lagi ini yang 30 ini, saya offset lagi. Oke, 30, enter. Select objek, arah offsetnya. Oke, enter. Di trim lagi ini. Oke, enter. Oke, enter. Nah, sudah jadi. Untuk membuat lambang proyeksi Amerika ini, caranya dengan memanfaatkan outrack ya. Nah, gimana caranya? Ini seperti ini saya tunjukkan. Saya zoom dulu, letakkan kursor ke bagian yang akan di zoom, kemudian putar scroll wheel ke atas. Nah, buat lingkarannya diklik tombol circle agar pas tengah. Kita memanfaatkan midpoint dari ini, pakai outrack, gerak kiri. Nah, udah keluar ke tracknya, misalnya di sini. Nah, lingkaran besarnya ya. Sekarang buat lingkaran kecil, circle lagi, cari. Nah, ini udah keluar center pointnya. Nah, di sini. Nah, sekarang buat proyeksi tampak samping kanannya ya. Berarti ini pakai tombol line, memanfaatkan outrack tadi kan, ini di sini. Nah, ini dan ke bawah, ini pakai outrack. Nah, yang ini berarti ini sentuhkan ini kuadrannya ya. Nah, outrack sini misalnya. Nah, ke atas. Ini sekarang yang outrack yang ini. Nah, sudah ketemu, klik, tinggal klik sini. Oke, klik kanan, enter. Sepertinya kurang ke tengah ya. Oke, saya move. Klik tombol move, di blok, select objek. Oke, enter. Misalnya di sini base pointnya. Nah, saya geser, gerak ke kanan. Oke. Sekarang buat garis sumbunya, ganti layer garis sumbu. Oke, tombol line, dari center point, klik sini, enter. Nah, ini kan skalanya kurang kecil ya, tidak membentuk garis sumbu kan. Oke, kita kecilkan. Caranya diklik, klik kanan, pilih properties. Ini line tab scale-nya dikecilkan ya, misalnya klik sini, misalnya 0,2, ketik 0.2, enter. Nah, sudah terlihat mengecil kan. Ini di close, kemudian di escape. Nah, untuk menggandakan ini kan pakai array polar ya. Nih, klik tombol ini, pilih yang polar array, select objek, nih diklik yang ganti array, enter. Nih, center point ya, sini pusat putaranya. Nah, kemudian itemnya 4 berarti ya, 6 ini diganti 4, enter. Nah, sudah terbentuk. Nih, close array. Sekarang buat sumbu yang ini, line, pakai outrack ya, lagi. Nah, ini. Oke, enter. Kecilkan lagi skalanya, diklik, klik kanan, properties. Line tab skalanya ganti 0,2 ya, ketik 0.2, enter. Nah, oke, sudah terbentuk, di close, kemudian tekan tombol escape ya. Nah, sudah jadi. Untuk kembali ke tampilan sebelumnya, bisa pakai perkecil ya, zoomnya perkecil, jadi putar scroll wheel mouse ke bawah atau pakai zoom previous. Zoom previous itu kembali ke tampilan sebelumnya, jadi tombolnya ini, klik, pilih yang zoom previous. Nah, kembali ke zoom sebelumnya ya. Kemudian jangan sampai terlupa, garis ini kan tipis kan, sesuai dengan yang ditunjukkan gambar ini ya. Ini caranya berarti jangan pakai layer garis tebal ya. Diklik, cara ganti layernya, diklik yang ganti layer. Nah, langsung diklik di sini, pakai layer yang garisnya tipis, misalnya layer garis ukur misalnya. Oke, tekan escape. Nah, sudah berganti layernya. Nah, sekarang membuat tulisan-tulisan seperti ini ya. Sesuaikan layernya dulu ya, klik di sini. Jangan pakai layer garis benda ya, karena kan tebal, hasilnya kurang bagus. Pakai layer yang tipis, misalnya arsir atau ukur ya. Udah, kita pakai yang arsir aja. Kemudian pakai ini, klik text. Ada dua pilihan, multiline text atau single line text ya. Pakai yang multiline, diklik sembarang dulu, diklik di sini first cornernya, kemudian dibawa ke mana kira-kira panjang tulisannya seberapa, di sini misalnya, klik. Nah, langsung kita ketik
tulisan yang diinginkan itu skala ya, ini skala titik 2 1:1. Fontnya kita setting di blok seperti di MS seperti itu. Nah, fontnya di sini. Nah, cari Arial ya, di teknik standarnya Arial. Nah, ini. Nah, sudah, diklik close text editor atau klik sembarang bisa. Nah, sekarang tulisan kita pindahkan ya ke tempatnya dengan move. Klik tombol move, select objek, klik enter. Base pointnya di sini. Nah, agar tidak terganggu snap ini, saya zoom ya, saya perbesar, putar scroll wheel mouse ke atas. Nah, di sini. Kemudian kembali ke tampilan sebelumnya, bisa mengecilkan zoom ya dengan putar scroll wheel mouse ke bawah atau pakai menu zoom previous ya, kembali ke zoom sebelumnya. Ini caranya di sini. Ini klik panah ini. Nah, ini pilih zoom previous. Langsung kembali ke tampilan sebelumnya. Kita tidak perlu membuat satu-satu desainnya ini. Triknya seperti ini, di copy dulu, klik tombol copy, select objek ini, klik enter. Nah, base pointnya di sini, pakai outside endpoint. Nah, spesifik second pointnya atau titik berikutnya di sini, dikliki pas titik ini. Nah. Oke, enter. Sekarang kita edit, kita ganti tulisannya. Caranya lakukan double klik ya, atau klik ganda di tulisannya, klik-klik gitu. Nah, seperti ini. Kita ganti saja blok tuh, ganti 1 mm. Klik sembarang menghentikannya, double klik lagi sini, jangan ganti tanggal titik 2. Ini silahkan diisi tanggal Anda menggambarnya ya. Klik sembarang, double klik lagi ini, ganti itu digambar titik 2. Silahkan diisi nama Anda, klik sembarang, double klik lagi di sini, blok nomor mahasiswa atau singkat no.mhs titik atau diisi nomor karyawan ya, bila Anda seorang karyawan. Klik sembarang, double klik lagi di sini. Oke, kita ganti diperiksa titik 2. Silahkan diisi nama dosen yang memeriksa atau nama atasan Anda ya, bila Anda seorang karyawan. Kemudian diklik sembarang untuk menghentikan. Kemudian agar rapi ya, saya zoom dulu biar jelas. Nah, agar ini lurus titik 2 nya, diedit lagi, double klik. Ini bisa kayak di MS Word itu, yaitu tekan tombol tab. Tapi ini kan terlalu jauh ya. Ini saya backspace lagi. Bisa diatur jarak tabnya, yaitu dengan ini. Misalnya di sini saya klik di sini. Nah, keluar L-nya itu otomatis akan langsung di sini. Klik sembarang. Ini juga double klik. Letak tabnya di setting dulu. Saya klik di sini kan. Nah, ini diklik di sini. Tekan tombol tab. Nah, kan langsung lurus kan. Klik sembarang, double klik lagi tanggal, tempat tabnya dulu di sini, klik di sini sebelah titik 2 itu, tekan tombol tab, klik sembarang. Nah, ini akan rapi karena lurus. Ini juga double klik. Oke, di sini misalnya, klik sini, tab. Oke, sembarang. Double klik, klik di sini, tekan tombol tab. Oke, klik sembarang, double klik. Klik di sini, tekan tombol tab, klik sembarang. Nah, ini sudah rapi. Oke, zoom previous lagi, diklik di sini. Nah, untuk membuat tulisan-tulisan ini bisa kita kopikan lalu edit ya. Ini kayak tadi itu, klik tombol copy ini, klik enter, base pointnya sini. Nah, pindahkan dulu tulisannya di sini, sini. Oke, enter. Ini diedit lagi, double klik, kita ganti nama perguruan tinggi, program studi, tempat Anda kuliah ya, atau tempat Anda bekerja ya, kalau Anda karyawan. Nih misalnya ini tempat saya bekerja, D3 teknik mesin. Enter biar ke bawah, ITNJ ya. Agar rata tengah, ini di blok dulu.
Nah, yang ini center. Nah, tengah. Oke, close text editor. Jikalau kurang ke tengah, saya zoom dulu. Nah, saya move. Select objek, enter. Nah, ini base point-nya di sini ya, pindahkan. Oke. Yang ini saya geser ke kanan ya, zoomnya berarti saya tekan scroll wheel dari mouse atau roda mouse, kemudian langsung saya seret atau drag ke kiri. Nah, tampilan akan geser ke kiri. Double klik lagi, diganti nama bendanya yaitu balok penumpu. Kemudian ketik besar semua ya, kapital semua. Nah, untuk membesarkan tulisan ini diblok dulu kayak di MS Word itu. Kemudian di sini. Tapi tidak dipilih ya, kalau di MS Word kan dipilih, tapi ini diketik sendiri. Misalnya 5. Tekan enter. Nah, ini kan membesar. Kenapa turun? Karena kurang, kotaknya ini kurang panjang ya. Cara membesarkannya ini letakkan di sini, ada black spot ini, kursor berubah jadi panah, diklik kemudian di drag ke kanan. Nah, kan. Nih, close text editor atau klik sembarang bisa. Nah, tinggal di move, dipaskan ya. Klik enter. Nah, base point-nya. Nah, dipaskan tengah. Nah, dan zoom previous lagi. Klik ini kembali ke zoom sebelumnya. Zoom previous lagi. Ini keterangan diganti, double klik. Ini klik sembarang. Ini nomor. Dua, satu, klik sembarang. Ini ukuran kertasnya kan, double klik. A4. Ya, klik sembarang. Ini perlu dibesarkan misalnya. Apa? Double klik, di blok. Tadi udah ada 5, otomatis 5 tinggal kita klik aja. Ya. Close text editor, ini juga blok. Tadi udah ketik 5, berarti otomatis akan muncul 5. Oke. Nah, ini saya zoom, ini saya move ke atas, ditengahkan ya. Oke. Klik move lagi, ini enter. Nah, saya kecilkan tampilan zoomnya ya, berarti ya. Saya putar scroll wheel dari mouse ke bawah. Nah, ini saya klik tombol mouse, kemudian digeser. Nah, sudah jadi. Nah, sekarang tinggal memasukkan gambarnya ke kertasnya ya, atau kotaknya ini. Nah, pakai tombol move lagi. Select objek, di blok, enter. Base point-nya bisa sembarang aja, sini misalnya. Nah, pastikan. Nah, sudah jadi gambar kita. Pastikan ke tengah. Saya tekan scroll wheel dari mouse, kemudian langsung di drag atau diseret ke kiri ya. Setelah gambar selesai, dicetak. Caranya diklik tombol plot ini. Ini bisa jadi tidak lengkap seperti ini menunya, seperti ini. Nah, kalau Anda menemui seperti ini, agar lengkap, diklik tombol panah ini ya. Yang pertama, pilih jenis printernya ya, diklik di sini. Ini misalnya ya, sesuaikan dengan printer yang ada, misalnya ini ya. Kemudian paper size, ukuran kertasnya pilih yang A4 sesuai dengan gambar kita tadi kan. Kemudian what to plot, pilih yang window. Nah, ini dipilih yang akan dicetak, paskan di sini, memakai snap endpoint itu dibawa ke sini. Pakai snap endpoint juga. Ya. Kemudian aktifkan center the plot agar gambar pas di tengah. Nah, plot scale atau skala cetaknya, kalau fit to paper aktif seperti ini, berarti program AutoCAD sendiri yang akan menghitung agar gambar pas pada kertas. Yaitu menurut perhitungan AutoCAD 1/1467 ini ya. Padahal kan gambar kita kan pakai skala 1/1 kan. Maka kita nonaktifkan fit to paper ini, diklik. Nah, hilang centangnya. Kita tentukan sendiri skalanya. Caranya diklik di sini. Nah, pakai yang 1/1. Kemudian ini
jangan lupa dipilih monokrom ya. Ini yes, maksudnya monokrom ini adalah hasil cetaknya adalah gambar hitam putih ya. Kemudian drawing orientation, pilih yang landscape sesuai gambar kita tadi ya, kan mendatar gitu, aktifkan landscape. Kemudian diklik preview ya untuk melihat perkiraan cetaknya. Nah, kalau benar akan tepat seperti ini. Kemudian lakukan klik kanan ya. Kalau misalnya belum sesuai, klik tombol exit ya. Tapi karena udah sesuai, diklik tombol plot, maka akan mencetak. Ini coba saya klik tombol plot. Ya, demikian cara membuat gambar teknik yang sederhana dulu ya. Ini masih satu benda ya. Bagaimana jika sudah membuat banyak benda atau gambar susunan, itu istilahnya di teknik mesin itu ya. Misalnya seperti ini misalnya. Nah, bagaimanakah cara membuat gambar susunan seperti ini ya, akan saya bahas di video berikutnya. Silahkan disimak di video berikutnya. Sampai jumpa lagi.